Shalom dan selamat datang di pada pagi saat teduh bersama Tuhan yang disediakan oleh His Daily Ministry yang diambil dari tulisan Ellen G. White dengan tajuk Kunci Menuju Kebahagiaan. Semoga perkabaran ini membuatkan kita lebih dekat mengenal Sang Pencipta yang pengasih. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi. Renungan firman Tuhan kali ini diambil daripada bab 3 dengan tajuk pertobatan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bagaimanakah seorang itu benar di hadapan Tuhan? Bagaimanakah seorang berdosa boleh dibenarkan? Kita boleh mendapatkan keamanan bersama Tuhan hanya dengan melalui Kristus. Tetapi bagaimanakah kita boleh datang kepada Kristus? Ramai orang mengemukakan pertanyaan seperti ini. Pada hari Pentakosta, orang ramai mengetahui betapa berdosanya mereka. Mereka katakan kepada Petrus dan rasul lainnya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Rasul Petrus menjawab, "Berpalinglah dari dosamu." Dia menjawab soalan yang sama beberapa hari kemudian dengan berkata, "Berpalinglah dari dosa kepada Tuhan." Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Bertobat maksudnya ialah memohon ampun ke atas dosa dan hindarkan daripadanya. Kita tidak akan membuang dosa kecuali kita sadar betapa besarnya dosa itu. Tidak ada perubahan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebelum kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Ramai orang yang tidak percaya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Berjuta-juta orang menyesal karena mereka telah berdosa. Malah mereka menukar cara hidup mereka dengan takut karena perbuatan salah dan akan menerima penderitaan. Tetapi cara demikian tidaklah sejalan seperti yang dikehendaki dalam Alkitab mengenai pertobatan. Orang-orang seperti ini hanya merasa sedih karena penderitaan ke atas dosa, tetapi tidak memikirkan tentang dosa itu sendiri. Esau menyesal karena kehilangan berkat dan kekayaan daripada ayahnya karena dosanya. Bileam merasa takut apabila melihat malaikat memegang pedang berdiri menghalang perjalanannya. Dia berkata, "Saya telah berdosa." Dia takut kehilangan nyawa, tetapi dia tidak benar-benar menyesali dosanya. Dia tidak mengubah pikirannya atau membenci apa yang telah dirancangkannya. Yudas Iskariot menjual Tuhannya kepada mereka yang sudah merancang untuk membunuhnya. Kemudian dia berseru, "Aku telah berdosa mengkhianati orang yang tidak bersalah sehingga dihukum mati." Dicatat dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-4. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita menerima pengaruh Roh Tuhan, hati nurani kita dilemahkan. Kita melihat bahwa hukum Tuhan itu suci dan hukum itu meliputi seluruh hidup kita. Kita mengetahui hukum itu menjadi dasar pemberitaan Tuhan di sorga dan di bumi. Yesus ialah terang yang benar yang datang ke dalam dunia menerangi semua manusia. Dicatat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Cahaya seperti ini menembusi pikiran yang malap serta menerangi pengetahuan yang tersembunyi. Kita tahu bahwa Tuhan itu benar. Kita takut untuk datang ke hadapan si pemeriksa karena rasa bersalah dan kotor. Lalu kita melihat kasih Tuhan, keindahan, kesuciannya, dan kegembiraan oleh ketulinannya. Kita berhasrat untuk menjadi suci dan dapat berbual-bual dengannya. Doa Daud adalah petunjuk pertobatan sejati. Daud mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, karena kasih-Mu yang berkekalan. Hapuskanlah dosa-dosaku. Aku tahu kesalahanku. Aku sentiasa sadar akan dosaku. Jauhkanlah dosaku, lalu aku menjadi tahir. Basuhlah diriku, lalu aku menjadi lebih putih daripada salju. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadirat-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu daripadaku. Berilah aku sekali lagi kesukaan yang datang dari keselamatan, dan jadikanlah jiwaku taat kepadamu. Janganlah membunuh aku ya Tuhan Juru Selamatku. Lalu dengan gembira
aku akan mengisytiharkan kebenaran-Mu. Dicatat dalam Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ke-14. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertobatan sedemikian adalah di luar jangkauan kuasa kita. Kuasa untuk bertobat hanya datang dari Kristus yang membawa pemberian Tuhan itu kepada kita. Doa kita hari ini, saudara dan saudari yang dikasihi. Bapa, terima kasih. Melalui perenungan ini kami kembali diingatkan bahwa pertobatan itu bukannya datang atas usaha kami sendiri, tetapi Tuhanlah sebenarnya yang bekerja dalam hati kami. Dan kami rindu jika ada dosa yang belum kami akui dengan sesungguhnya. Singkapkanlah pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti, agar kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami rindu menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.